Setelah aku sadar dari guna-guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Mungkin lebih tepatnya bukan guna-guna, melainkan aku yang bodoh. Udah kamu transfer belum? Tanya Mas Pandu seperti biasa, karena hari ini adalah hari gajianku. Mana HP-mu? Biar aku transfer. Aku menengadahkan tangan untuk menerima ponsel darinya. Loh, kok minta ponselku? Ya kamulah, pakai HP-mu sendiri. Kenapa harus minta ponselku? Tanyanya tak mengerti. Oh ya, aku sudah sadar sekarang. Sepertinya kebutuhan keluargamu itu bukan tanggung jawabku. Aku memberi mereka kalau aku mau bersedekah. Dan aku tidak mau bersedekah lagi. Jadi kebutuhan mereka kamulah yang kasih. Sini, biar aku yang transfer kalau kamu gak bisa. Lagi-lagi aku masih menengadahkan tangan. Kamu apa-apaan sih? Gak jelas banget. Biasanya juga pakai uangmu. Kenapa sekarang minta pakai uangku? Tanya Mas Pandu lagi yang masih tak mengerti. Aduh, kan sudah ku bilang. Kebutuhan keluargamu itu tanggung jawabmu sebagai anak lelaki. Bukan tanggung jawabku sebagai istrimu. Aku hanya menantu di sini. Karena tak kunjung diberikan ponselnya, aku memilih melipat tangan di dada. Udahlah Nova, jangan drama. Cepat, transfer uang kebutuhan ibu dan uang kuliah Siska. Gak usah bertele-tele. Bentak Mas Pandu. Aku gak bertele-tele. Kalau kamu mau kasih uang ke mereka ya terserah. Tapi aku gak mau. Jawabku kekeh. Nova, jangan drama. Teriaknya. Aku gak drama. Jawabku cepat. Udahlah Nova, cepat transfer. Ibu sudah nelpon aku dari tadi pagi. Dia nunggu uang dari kamu. Cepatlah. Katanya lagi. Sudah berapa kali aku bilang, aku gak mau. Kalau kamu mau kasih uang, terserah kamu. Atau biar aku yang transfer sini. Sekilas ku tengadahkan lagi tanganku. Enggak, aku gak punya uang sebanyak itu. Kamu tahu kan, uangku sudah habis untuk cicilan mobil. Sisanya untuk kebutuhanku sendiri. Ucapnya enteng. Terus, kamu gak nafkahin aku. Gak nafkahin keluargamu itu, yang selalu mengandalkanku setiap bulan. Enak banget ya hidupmu. Sementara kebutuhan rumah pakai uangku. Kebutuhan keluargamu pakai uangku. Terus, tugasmu apa sebagai anak lelaki? Tanya aku tegas. Kamu tahu kan gajiku berapa? Gajiku cuma UMR. Sementara gajimu 30 juta per bulan. Jelas besar gajimu. Kok kamu pelit sekarang sama keluargaku? Tanyanya. Pelit? Jadi menurutmu, selama 2 tahun ini aku memberi uang ke mereka, itu aku masih disebut pelit? Kalau kamu hitung, selama 2 tahun aku memberi uang ke mereka, sudah berapa ratus juta. Kamu jangan ngilang-ngilangin kebaikanku deh. Gara-gara sekali aku gak mau transfer, terus kamu ngatain aku pelit. Gak masuk akal. Aku terus menjawab dengan berani, tentu saja sesuai fakta. Ya, selama 2 tahun, setelah menikah dengan Mas Pandu, aku ini selalu menanggung kebutuhan keluarganya. Untuk uang bulanan ibunya, aku transfer 4 juta. Sementara untuk kuliah adiknya 3 juta. Jadi setiap bulan 7 juta untuk mereka sendiri. Belum kebutuhan rumah, belum kebutuhanku. Dan terkadang Mas Pandu minta uang dengan alasan uangnya sudah habis. Dan sekarang aku sudah muak. Lebih tepatnya sudah sadar dengan kebodohanku selama ini. Dulu aku berpikir mungkin dengan cara ini aku bisa semakin dekat dengan keluarganya. Dan aku mengabdi. Ternyata aku salah. Kebaikanku malah hanya dimanfaatkan oleh mereka. Dan hari ini aku ngetes. Benar kan? Baru kali ini aku tidak memberi mereka uang. Mereka sudah kalang kabut dan menghinaku habis-habisan. Belum selesai aku berdebat dengan Mas Pandu, tiba-tiba ponselku berdering. Halo Nova, mana uang bulanan ibu? Kok belum kamu kirim? Sudah jam berapa ini? Ya, ibu mertuaku yang menelpon. Tanpa salam, tanpa menanyakan kabar, tanpa basa-basi, dia langsung to the point. Uang kuliah Siska juga belum kamu transfer. Cepatlah, 7 juta seperti biasanya. Katanya enteng.
Gak ada bu, aku gak ada uang sebanyak itu. Kalau ibu butuh uang, minta saja sama anakmu. Buru-buru ku matikan telepon. Tak peduli. Terserah mau dibilang menantu gak sopan atau apa, aku gak ngurus. Dan kini gantian. Telepon milik Mas Pandu yang berdering. Aku sih bisa menebak itu pasti dari ibunya. Aku juga gak tahu bu, Nova gak mau kirim uang ke ibu. Aku udah bilang sama dia, tapi dia malah ngelawan. Ucap Mas Pandu di hadapanku. Bahkan dia sambil melihat ke arahku sekarang. Udahlah, cepat transfer uang untuk ibu. Katanya lagi. Kan sudah aku bilang, enggak ya enggak. Kalau kamu mau kasih uang terserah kamu. Aku gak sudi. Aku beranjak meninggalkannya masuk ke kamar untuk beristirahat. Karena memang saat ini sudah malam. Mas Pandu menyusulku ke kamar. Nova, udahlah jangan drama kayak gini, aku gak suka. Aku gak suka punya istri yang penuh drama. Ingat Nova, kamu kerja atas izinku. Jadi uang yang kamu dapat juga ada hak keluargaku. Cepat kamu transfer. Ucapnya lagi memaksa. Sekali ku bilang enggak ya enggak. Tegasku. Dan buru-buru ku matikan teleponku agar tak ada yang mengganggu waktu istirahatku. Lagi pula aku sudah antisipasi. Kalau nanti Mas Pandu diam-diam membuka ponselku untuk mentransfer uangnya, tentu saja dia tidak akan bisa. Karena aku sudah mengganti sandi rekeningku. Ya, kalau sebelumnya aku sangat terbuka. Sekarang tidak lagi. Benar saja kan? Belum lama aku terlelap. Kulihat Mas Pandu duduk di pinggir ranjang. HP-nya tergeletak di kasur. Itu artinya dia sedang memainkan ponselku. Pasti dia berusaha mengirimkan uang itu untuk ibunya. Enak aja. Itu tak akan pernah berhasil. Sialan. Istri gak tahu diri. Udah dikasih izin buat kerja. Malah gak mau ngirim ke ibuku. Katanya menggerutu. Aku hanya bisa menahan tawa. Lalu lanjut tidur lagi karena memang mataku sangat ngantuk. Besok paginya, aku yang baru bangun tidur, dikejutkan dengan kedatangan mertua dan juga adik iparku. Kupikir aku yang kesiangan. Ternyata mereka yang benar-benar datang sepagi ini. Baru juga azan subuh berkumandang di masjid, tapi mereka sudah ada di rumahku. Kamu keterlaluan, Nova. Ini sudah waktunya kamu kirim uang untuk kami. Mana? Kok belum masuk sampai sekarang? Bentak ibu mertua, tanpa mengucapkan salam. Tanpa ada basa-basi ya lagi-lagi langsung menodong soal uang. Aku yang masih bermuka bantal mengucek mataku. Mencoba membuka mata lebar-lebar, benarkah mereka datang sepagi ini untuk menagih uang? Padahal jelas-jelas, uang yang mereka harus terima itu bukan tanggung jawabku. Selama ini aku memang hanya membantu, bukan tanggung jawabku sepenuhnya. Kalau ibu butuh uang, minta saja sama anakmu, bukan sama aku. Jawabku dingin, lalu menuju ke kamar mandi untuk berwudu. Dan kedua orang tak tahu diri itu mengikutiku sampai ke sana. Nova, setelah ini kamu harus transfer uangnya, ibu gak mau tahu. Bentak mertuaku lagi. Aku memilih diam, terus melangkah hingga ke ruangan sholat. Kulaksanakan kewajibanku itu dengan khusyuk. Jangan kalian tanya suamiku di mana, sholat atau enggak, jawabannya enggak. Dia saat ini masih tidur pulas di kamarnya. Sementara mertuaku dan adik iparnya juga duduk santai di sofa tidak mau mengerjakan kewajibannya. Aku juga gak menyangka ternyata ibu mertuaku benar-benar gagal mendidik anak-anaknya soal ibadah. Bahkan dia tidak menegur anaknya. Aku hanya bisa menggelengkan kepala, merasa benar-benar keheranan. Ada ya orang tua seperti itu, tega banget sama anak sendiri. Selesai sholat, aku membereskan rumah, terutama memasak untuk sarapan. Dan mereka masih saja mengganggu telinga ini dengan menagih uang bulanan. Kan sudah kubilang bu, kalau ibu butuh uang minta saja sama Mas Pandu, bukan sama aku. Mulai detik ini, tak ada lagi tanggung jawabku memberi uang ke kalian. Aku sudah stop. Jawabku tegas. Apa-apaan kamu ini? Sudah tugasmu sebagai menantu untuk memberi uang kepada kami. Aturan dari mana itu, Bu? Setauku dalam sejarah, gak pernah ada aturan seperti itu. Ibu jangan buat aturan sendiri deh. Jawabku dengan berani. Sungguh tidak masuk akal apa yang dia katakan barusan. Aku lanjutkan dengan mencuci pakaian, sambil menunggu masakan supku pagi ini matang. Ya, pagi ini sarapan memang cukup berat. Aku pagi-pagi sudah masak sup buntut karena pengen banget. Masakan sudah terhidang di atas meja dan cucianku sudah selesai. Aku juga sudah mandi,
bersiap untuk berangkat kerja nanti, tapi sebelumnya mau sarapan dulu. Ibu sama Siska mau sarapan gak? Ini semuanya udah siap. Aku menawarkan pada mereka. Awalnya sih wajahnya tampak ketus, tapi setelah melihat menu makanannya, mata mereka langsung melotot lebar. Dan kemudian duduk di meja makan, disusul dengan Mas Pandu yang sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Karena sebelumnya memang sudah aku siapkan semuanya. Wah, enak ini, katanya. Ya enak lah, jawabku singkat. Lalu mereka makan semuanya dengan lahap. Menu makanan yang kumasak pagi ini habis tak tersisa. Gak masalah daripada mubazir. Setelahnya aku bereskan dulu, kuletakkan di wastafel. Tidak langsung aku cuci karena waktu sudah semakin siang, takutnya terlambat. Udah, jangan bahas soal uang, Bu. Aku mencegah ibu mertuaku yang baru membuka mulut. Aku langsung mengambil tas kerjaku, masuk ke dalam mobil. Mobil ini bukan milikku, melainkan mobil dari kantor. Tapi sebelum itu aku sudah berpamitan ya pada suamiku, meski dia melepasku dengan tidak ikhlas, karena aku masih kekeh tidak mau memberi uang belanja pada orang tuanya. Setelah kepergianku, di rumah yang selama ini aku kontrak bersama Mas Pandu. Pandu, kamu gimana sih? Kenapa istrimu nggak mau transfer lagi? Terus gimana uang belanja ibu setiap bulan? Tanya Bu Lilis pada Pandu. Bu Lilis adalah mertua Nova. Aku juga nggak tahu, Bu. Nova nggak mau kasih uang ke ibu. Katanya mulai bulan ini. Aku bingung banget, Bu. Kan ibu tahu sendiri. Gajiku kurang dari 6 juta. 3 juta untuk cicilan. Sisanya untuk peganganku, Bu. Jawab Pandu. Terus sekarang ibu gimana? Ibu nggak mungkin nggak makan dong. Aduh, aku bingung, Bu. Ya udah. Ini kalau memang ibu nggak ada uang. Aku cuma ada segini. Ibu bisa pakai uang ini untuk makan hari ini. Kata Pandu sambil memberikan selembar uang merah pada ibunya. Kamu yang benar aja, Pandu. 100.000 dapat apa? Keluh Bu Lilis. Ya udah kalau ibu nggak mau, aku ambil lagi. Pandu segera menarik uang itu dari tangan ibunya. Dan secepat kilat, Bu Lilis mengambil lagi uang itu. Kamu ini ya, udah dikasih ke orang tua kok diminta lagi nggak sopan. Tegurnya. Pandu hanya meringis sambil menggaruk kepalanya. Ya udah Bu, aku berangkat kerja dulu ya. Ibu mau pulang sekarang atau nanti? Tanya Pandu. Pulang sekarang lah, ngapain di sini? Mereka pun sama-sama keluar dari rumah itu. Pandu menuju ke kantor sementara Lilis dan juga anaknya Siska menuju pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka sangat terkejut karena ada 2 orang yang berseragam sedang menunggunya. Bapak-bapak ini dari mana ya? Tanya Bu Lilis yang memang belum mengerti. Selamat pagi Bu Lilis, kami membawa surat tugas. Kedua pria itu memberikan sebuah map kepada Bu Lilis. Apa? Menagih hutang. 15 juta. Banyak banget. Emang ini belum dibayar sama anak saya? Bu Lilis benar-benar gugup dan gelagapan. Di map itu tertera tagihan sebesar 15 juta. Karena sudah 2 bulan tidak dibayarkan. 15 juta itu termasuk pokoknya dan juga bunga. Belum Bu, yang bersangkutan belum ada mencicil seperti biasanya. Makanya langsung kami datangi ke sini. Karena memang rumah ini yang menjadi jaminannya. Jawab salah satu lelaki itu yang memang hanya menjalankan tugas. Sebentar ya Pak, saya telepon anak saya dulu. Bu Lili segera mencari kontak Rizal, anak pertamanya. Tak lama kemudian, panggilan pun segera terhubung. Dan Rizal mengangkatnya. Rizal, cepat kamu ke rumah ibu. Ada apa Bu? Tanyanya di seberang sana. Sudah, cepat ke sini, kata Bu Lilis tegas. 5 menit kemudian Rizal sudah sampai. Seharusnya tidak selama itu. 2 menit pun cukup. Namun tak mengapa dia mengulur waktu. Kenapa cicilannya tidak kamu bayar? Ucap Bu Lilis geram setelah anak lelakinya itu sampai. Aduh Bu, aku gak ada uang. Ya mau gimana lagi, usahaku lagi gak baik. Jawab Rizal berbohong. Padahal toko sembakonya sedang ramai-ramainya. Tentu kalau untuk membayar cicilan dia pasti bisa. Dan memang cicilan itu tanggung jawabnya. Sebab Rizal lah yang memakai uang pinjaman dari bank untuk menambah modal usahanya. Pak, kami minta waktu lagi ya. Bisa kan? Ucap Bu Lilis pada petugas. Karena memang tak ada pilihan lain. Baiklah Bu, kami beri waktu seminggu ya. Kalau minggu depan tak bisa dibayar, maka dengan terpaksa kami yang menyita rumah ini. Katanya tegas kemudian pamit pergi.
Bu, usaha aku lagi nggak baik. Jadi, ibu minta tolong sama Nova dulu ya. Dia pasti ada kok uang sebanyak itu, ucap Rizal enteng. Ya, harusnya memang begitu. Dia harus bantu keluarga kita. Tapi ibu lagi kesal sama dia. Uang bulanan ibu belum ditransfer. Katanya dia nggak mau kirim lagi. Termasuk juga uang kuliah Siska. Ibu saat ini pusing, ucap Bu Lili sambil berkacak pinggang. Rizal pun mengompor-ngompori ibunya. Aduh, itu mungkin dia lagi ngambek Bu sama suaminya. Udah deh, ibu baik-baikin dulu si Nova. Baik-baikin juga si Pandu, biar dia bisa membujuk istrinya. Emang ibu mau nanti rumah ini disita? Tanya Rizal. Ya nggak mau lah. Kami mau tinggal di mana kalau rumah ini disita? Jawab Bu Lilis. Ya udah, makanya ibu bujuk Nova supaya bayar hutangnya. Setelahnya pun Rizal pergi. Ada apa, Mas? Tanya istrinya setelah dia sampai di toko. Itu tuh, ada petugas bank nagih hutang. Jawabnya santai. Terus gimana? Tanya sang istri. Aku sudah bilang sama ibu, suruh bujuk Nova yang bayar. Gak maulah aku bayar hutangnya. Sayang banget kan keuntungan kita masa cuma untuk bayar hutang. Bener itu mas, aku pun gak mau. Lebih baik uangnya untuk liburan, kata Sofia. Ya, pasangan itu memang sama saja. Pantaslah berjodoh. Sama-sama medit dan tidak mau bertanggung jawab terhadap utangnya. Sore harinya, Nova baru saja pulang kerja. Tubuhnya terasa letih, karena hari ini lumayan banyak pekerjaan. Setelah Nova turun dari mobilnya, dia baru sadar. Ternyata ada ibu mertuanya di sana. Nova, kamu baru pulang. Ibu sudah nunggu kamu dari tadi. Ucap Bu Lilis dengan manis. Nova diam sejenak, seolah mencerna ucapan dari mertuanya. Tumben banget mertuaku ini manis banget. Batinnya. Iya bu, baru pulang. Nova segera membuka pintu rumahnya. Oh ya Nova, biar ibu yang bantu beres-beres rumah ya. Ucap Bu Lilis lagi. Ya itu adalah usahanya untuk merayu Nova. Tumben banget bu, ada apa ini? Tanya Nova yang sudah paham. Gak ada apa-apa. Kamu mau dimasakin apa? Biar ibu yang masakin. Enggak lah bu, nanti mau beli aja. Jawab Nova. Ya sebenarnya dia tidak ingin beli makanan di luar. Tapi malas juga kalau mertuanya yang masak. Nanti dapurnya bisa berantakan. Dan dia yakin ujung-ujungnya dia juga yang bersihkan. Dan hal semacam ini bukanlah yang pertama kali. Sudah sering kali. Dan ujungnya apa? Mertuanya itu sebenarnya ingin sesuatu. Aduh, jangan makan di luar. Boros, biar ibu yang masak ya. Di kulkas ada apa? Bu Lilis menuju dapur, membuka kulkas milik menantunya itu. Melihat kira-kira bahan masakan apa yang bisa dijadikan menu makan malam. Nah, ada ayam, ada ikan. Bikin pecel lele kayaknya enak nih. Ucapnya seorang diri. Nova yang memang lelah mengabaikannya. Terserah deh kalau mau masak. Ia memilih masuk ke kamar, bersih-bersih lalu beristirahat. Saat ia merebahkan tubuh di ranjang, terciumlah aroma harum dari dapur. Ternyata beneran ibu mertuanya masak. Perasaannya makin gak enak. Pasti ada sesuatu yang dimintanya nanti. Tapi tenang, aku tidak akan kasihan lagi seperti dulu. Aku tidak akan peduli. Sudah cukup. Ya, setelah 2 tahun menjadi ATM berjalan milik keluarga suaminya, Nova baru sadar. Dia bisa sadar karena ada kejadian ini. Waktu itu ban mobilnya bocor. Pandu tak bisa dihubungi. Alasannya ponselnya lowbat. Dia menghubungi adik iparnya Siska. Alasannya sibuk, sedang banyak tugas kuliah. Lalu ia menghubungi ibu mertua. Beralasan juga, alasannya sedang arisan, gak bisa ditinggal. Sementara dia sedang ada di jalanan sepi, tak ada orang yang lewat. Bahkan dia juga menghubungi kakak iparnya Rizal, yang selalu dia bantu jika kekurangan uang. Tapi ya, sama saja. Alasannya banyak pelanggan di toko gak bisa ditinggal. Sejak itulah dia sadar bahwa keluarga suaminya ini tak pernah mau membalas kebaikannya. Selama ini kalau kalian butuh uang, aku selalu bantu berapapun itu. Giliran aku kesusahan butuh bantuan, gak ada satupun yang mau bantu. Ucapnya bermonolog merasa kecewa. Ya seolah kejadian bocor bannya itu menjadi peluntur guna-guna. Ya gimana gak disebut seperti itu. Selama ini berapapun uang yang diminta oleh keluarga suaminya selalu dia kasih. Uang bulanan untuk ibu dan iparnya saja sudah 7 juta per bulan.
Belum lagi kalau yang lainnya minta ini dan itu. Ya, untuk keluarga suaminya saja, bisa menghabiskan setengah gajinya. Sementara dia sendiri berusaha hemat. Kali ini hal itu tidak akan terjadi lagi. Uangnya ya uangnya, untuk kebutuhannya. Soal izin, itu urusan lain. Memang sudah kesepakatan dari awal setelah menikah pun dia akan tetap bekerja. Malam harinya semua sudah berkumpul di meja makan. Ya, Bu Lilis sampai tak pulang. Nova, ini semua masakan sudah siap. Kamu bisa makan sepuasnya malam ini, kata Bu Lilis dengan bangga. Makasih ya Bu, ucap Nova seadanya. Sama-sama, mereka pun makan dengan lahap. Dan di sela makan itulah Bu Lilis melancarkan aksinya. Oh ya Nova, kamu bisa bantu ibu untuk bayar hutang gak? Ucap Bu Lilis memberanikan diri. Ya tak ada pilihan lain kan? Gak apa-apa deh, bulan ini kamu gak kasih uang bulanan untuk ibu. Tapi tolong dong, bantu bayar hutang. Ucapnya enteng. Hutang apa Bu? Ibu punya hutang? Tanya Nova. Enggak, bukan ibu yang berhutang, tapi Rizal. Keadaan tokonya lagi gak baik, jadi belum bisa bayar hutang. Kamu bayarkan dulu ya, 15 juta aja kok, gak banyak. Katanya enteng. Apa? Ibu bilang 15 juta gak banyak. Lagian siapa sih yang mau bayarin? Aku gak mau. Siapa yang ngutang, dialah yang bayar. Kenapa harus aku? Jawab Nova tegas. Kamu kan dengar sendiri tadi ibu bilang, kalau jualan Bang Rizal lagi gak bagus, makanya belum bisa bayar hutang. Bantulah kamu. Kini Pandu ikut membantu. Ya, sebelumnya sudah diberitahu oleh sang ibu tentunya. Enggak, aku gak mau. Jangankan 15 juta, 15 ribu pun aku gak mau bantu. Jawab Nova semakin tegas, dan selera makannya pun langsung hilang. Sudah dia duga, pasti ada maunya. Nova bangkit dari duduknya lalu menuju kamar. Bahkan dia mengunci kamar itu dari dalam. Ia ingin beristirahat, tak mau siapapun mengganggu. Pandu, gimana ini? Cepat bujuk istrimu. Kita cuma punya waktu seminggu loh, kata Bu Lilis khawatir. Sudahlah Bu, nanti kupikirkan gimana caranya. Jawab Pandu frustasi. Dia pun bingung kalau istrinya sudah seperti ini. Padahal selama ini dia selalu nurut. Apapun yang dia mau pasti dituruti oleh Nova. Kali ini Nova benar-benar memberontak. Selesai makan dan masak, perabotan yang kotor tidak dibersihkan oleh Bu Lilis. Ya dia kesal karena tak dapat apa yang dia mau. Ia langsung meninggalkan dapur begitu saja. Ia pulang ke rumahnya. Sementara Pandu hendak masuk ke kamar. Tapi dia bingung karena pintunya tak bisa dibuka. Nova, buka pintunya, aku mau masuk, teriak Pandu. Namun Nova tak dengar lagi. Dia sudah tidur dengan musik yang menyala pelan. Ah sial, umpatnya kesal. Lalu memilih tidur di kamar sebelah. Tapi nggak apa-apa juga sih, aku tidur di sini. Aku bisa chatting sepuasnya dengan kekasihku. Ya, sudah 2 bulan terakhir, Pandu menjalin hubungan dengan seorang perempuan. Wanita itu adalah rekan kerjanya di kantor. Masih anak magang, baru masuk ke kantor itu. Parasnya yang cantik dan masih muda membuatnya tergoda. Lebih tepatnya sih perempuan itu berharap bisa hidup enak dengan Pandu karena Pandu punya mobil. Tanpa dia tahu kalau mobil itu masih kredit dan masih lama lunasnya. Memang Pandu selama ini berpenampilan menarik ke kantor. Itu semua ya karena Nova. Dia yang memilihkan pakaian untuk suaminya. Selalu memilihkan baju yang terbaik. Makanya Pandu selalu terlihat modis. Coba tidak beristrikan Nova. Pandu dulu penampilannya sangat norak. Jelek, mana berantakan lagi. Tidak seperti sekarang yang selalu rapi. Bahkan malam itu, Pandu dan selingkuhannya sampai sleep call. Keesokan paginya, Nova bangun seperti biasa. Kepalanya langsung berdenyut karena melihat dapur berantakan. Setelah sholat subuh mau gak mau dia harus membereskan rumah. Dia gak bisa berangkat kerja kalau rumah masih berantakan. Karena dia mau pulang kerja nanti bisa langsung beristirahat. Jadi dengan cepat dia membersihkan semuanya. Dari dapur sampai ke ruang tamu. Karena pekerjaan pagi ini lumayan banyak, dia memilih tidak memasak, sudah kecapean. Dia membeli saja lontong sayur yang tak jauh dari rumah. Ia menyiapkan sarapan itu di meja. Sambil menunggu suaminya keluar dari kamar. Tapi ditunggu punya tunggu kok lama. Akhirnya Nova mengeceknya. Ternyata Pandu masih tidur. Keterlaluan sekali. Dia nggak takut terlambat apa? Gerutu Nova kesal. Ia mengambil HP suaminya yang masih ada di tangan. Ya, Pandu sampai ketiduran karena semalaman itu bergadang, teleponan dengan kekasihnya. Nova kaget karena ternyata panggilan video itu masih aktif. Siapa wanita ini?
Nova memperhatikan siapa wanita yang ada di panggilan video itu. Ya, ternyata selingkuhannya masih tidur juga. Oh, ternyata kamu teleponan sama perempuan lain ya. Kurang ajar. Batin Nova kesal. Ia menyimpan nomor perempuan itu, lalu mengembalikan ponsel suaminya ke tempat semula. Aduh, kurang ajar banget pria ini, nggak tahu diri. Selama ini, aku susah payah membantu keluarganya. Dia malah selingkuh. Mood Nova untuk sarapan pun hilang. Dia memilih langsung berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, ketiga sahabatnya sudah datang juga. Guys, aku mau cerita sama kalian, ucap Nova. Mau cerita apa? Tanya Angel yang hobi dandan. Padahal lipstiknya masih stay, tapi ditambah-tambah terus sampai bibirnya tebal. Angel, bibirmu itu udah kayak bibir badut tau nggak? Tebel banget tuh lipstik, ucap Merlin risih dengan kelakuan sahabatnya itu. Aduh, kamu itu emang beda sama aku. Aku tahu dandan, sementara kamu enggak. Dandan cuma seadanya. Jawab Angel merasa benar. Kalian ini pagi-pagi udah begaduh aja. Ucap Rosa, yang bertubuh paling besar di antara mereka. Bahkan saat ini, dia sedang membuka kotak makanannya. Padahal dia baru saja sarapan loh. Kamu ini Rosa, sadar diri dong, badanmu udah segede apa? Masih juga makan, padahal kamu udah sarapan kan tadi? Kata Merlin yang memang hobi komentar. Tapi Rosa sama sekali tidak tersinggung, dia sudah terbiasa dengan ucapan sahabatnya. Bodoh amat badan-badan gue, jawab Rosa singkat. Nova yang melihat sahabatnya tak memperdulikannya, hanya bisa memejamkan mata kesal. Kalian ini tega banget ya, aku mau cerita, kalian malah berdebat sendiri, ucap Nova. Maaf Nova, ya, kamu mau cerita apa? Mereka bertiga pun baru ingat kalau Nova tadi katanya mau cerita. Akhirnya Nova menceritakan apa yang terjadi di rumahnya, termasuk suaminya sampai sleep call dengan selingkuhannya. Apa? Lo disuruh bayar hutang keluarganya 15 juta, terus suamimu sleep call? Kayak anak ABG banget sih, kata Angel. Aku pun juga heran. Dia selingkuh kayaknya sama anak magang di kantornya deh. Soalnya aku udah tanya sama manajer di sana. Ucap Nova yang sudah tahu, karena dia sudah bertanya pada manajer di kantor tempat Pandu bekerja, karena manajer itu juga salah satu kenalannya. Pandu itu bodoh banget ya. Masa nyelingkuhin istrinya yang seorang manajer dengan seorang anak magang? Bagaikan langit dan bumi gak sih? Komentar Merlin. Ya, betul banget tuh. Minimal kalau selingkuh ya, yang setara atau di atasnya deh. Timbal Rosa, dan mereka bertiga pun tertawa. Sementara itu, Nova yang galau hanya diam. Maaf Nov. Bukan bermaksud menertawakan masalahmu, tapi emang lucu sih, ucap Rosa lagi. Terus aku harus gimana dong? Aku bingung nih. Aku udah gak kasih uang ke mereka. Mereka marah-marah terus sama aku kerjaannya tiap hari. Aku pening, jawab Nova. Biar aku pikirkan dulu ya, bagaimana cara mengasih pelajaran ke suamimu itu dan juga keluarganya, ucap Merlin. Dan mereka pun mengangguk setuju. Ya memang Merlin paling cerdas di antara mereka. Dia selalu punya ide cemerlang untuk melakukan sesuatu. Makanya mereka percaya pada Merlin. Jam kerja pun sudah dimulai. Mereka berempat bekerja mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Nova memang memiliki jabatan yang paling tinggi di antara mereka. Tapi hal itu tak pernah membuatnya menjadi sombong dengan sahabatnya. Malahan Nova juga yang membantu ketiga sahabatnya agar bisa bekerja di sini. Dan juga baru Nova yang menikah di antara mereka berempat. Itu makanya, mereka bertiga itu selalu memikirkan kehidupan Nova, yang unik dan penuh masalah. Dari dulu mereka juga tahu kalau Nova itu sangat bucin. Sempat mereka khawatir, dan pernah bilang sebelum Nova menikah dengan Pandu untuk memikirkan kembali niatnya untuk menikah. Tapi Nova yang terlanjur bucin membuatnya tetap kekeh untuk menikah dengan Pandu. Dan hasilnya apa? 2 tahun dia menjadi ATM berjalan keluarga suaminya. Sudah sering diingatkan oleh ketiga sahabatnya, tapi dia tetap ngeyel, hingga akhirnya kejadian itu pun tiba, membuat dia sadar seolah ya itu tadi, peletnya runtuh gitu. Jam istirahat pun tiba, seperti biasa mereka kumpul bersama. Kali ini semuanya makan di luar, tidak ada yang bawa bekal. Kecuali Rosa sih, dia bawa bekal memang, tapi sudah habis tadi pagi. Mereka juga hanya makan makanan murah di pinggir jalan. Sesekali saja makan enak, karena ya, menabung lebih penting bukan? Merlin, kamu udah tahu caranya belum? Tanya Nova. Laporin aja Pandu ke atasannya.
Beres kan? Jawab Merlin santai. Oh iya, semudah itu ya? Tapi ingat, tunggu dia dipecat dulu baru kamu minta cerai. Jawab Merlin lagi. Emang harus cerai banget ya? Tanya Nova. Ya, dari sorot matanya dia masih mencintai Pandu. Nova, sadar. Kamu itu sudah diguna-guna sama laki-laki itu. Harusnya kamu sadar dong setelah mereka nggak mau nolongin kamu di saat kamu kesusahan. Bukannya malah tetap bucin kayak gini. Tegur Rosa. Ya, dia merasa kasihan pada sahabatnya itu. Iya, aku nggak tega sama kamu. Timpal Angel. Ya aku tahu tapi gimana? Aku masih sayang sama dia. Jawab Nova. Hal inilah yang paling dikesali oleh sahabat-sahabatnya. Nova itu kalau sudah cinta sama orang bucin banget. Bahkan rela memberikan apapun. Nova, coba kamu pikir. Masa depanmu akan seperti apa kalau tetap sama Pandu? Kamu akan tetap jadi ATM mereka. Kamu gak akan dapat apa-apa. Jangankan kamu dapat kebahagiaan. Dapat bantuan dari mereka juga gak akan. Tolong kamu pikirkan dirimu sendiri. Ini demi kebaikanmu. Merlin menggenggam tangan sahabatnya. Dia berharap setelah ini Nova benar-benar sadar. Karena ternyata Nova ini masih setengah sadar. Belum sadar 100%. Nova akhirnya mengumpulkan bukti yang lebih banyak. Dia meminta tolong pada salah satu temannya yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Pandu untuk memata-matainya. Bukti sudah banyak dia dapatkan, mulai dari foto, video, dan tentu saja dia sudah punya saksi jika memang akan dibutuhkan. Pandu dan anak magang itu sering bersama, bahkan sering terlihat bergandengan tangan. Ya meskipun sembunyi-sembunyi sih, tapi tetap saja, kalau orang yang tahu pasti menyadari. Tunggu apa lagi? Cepat laporkan, kata Merlin, karena bukti yang dimiliki Nova sudah sangat lengkap. Hari itu Nova izin sehari dari kantornya, karena hari ini dia akan ke kantor Pandu untuk melaporkan suaminya. Pak, permisi. Bu Nova, mari silahkan. Ngomong-ngomong ada apa ya sampai buat janji? Tanya Pak Dimas, atasan di kantor Pandu. Bukan urusan pekerjaan Pak, tapi urusan pribadi, mohon maaf. Saya harus melaporkan ini ke Bapak. Saya butuh kebijaksanaan Bapak sebagai atasan di sini, kata Nova, sembari menyerahkan bukti yang dia miliki. Apa ini? Pandu, maksudnya dia punya hubungan dengan anak magang itu? Tanya Pak Dimas. Iya Pak, seperti yang ada di foto-foto itu, jawab Nova. Baiklah Bu Nova, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Terima kasih Pak, saya harap dia tidak bisa bekerja lagi di sini. Keduanya, mata Nova sampai berkaca-kaca. Ya, mau bagaimanapun dia masih mencintai suaminya. Dia juga merasa cemburu jika diselingkuhi seperti itu. Tapi dia sudah bertekad, tidak akan menangis. Dia akan berusaha sekuat mungkin menahan air matanya agar tidak jatuh. Karena baginya, terlalu sayang air matanya untuk menangisi laki-laki seperti Pandu. Sementara itu, keluarga Bu Lilis. Mereka kebingungan, karena sudah seminggu. Ya, itu tenggang waktu yang diberikan oleh bank. Rizal, kamu bayar sajalah hutangnya. Kamu jual dulu kayak perhiasan istrimu yang banyak itu, kata Bu Lilis kesal. Karena memang tak ada pilihan lain. Aku gak mau Bu, perhiasanku gak banyak. Kalau dijual nanti aku gimana? Sofia pun tak ingin berkorban. Aduh, gak bisa dong Bu. Gimana kalau kita jual motor Nova aja? Gak cukup, motornya itu paling laku 10 juta. Sementara utangnya 5 juta. Ya udah Bu, gini aja. Kalau memang laku 10 juta, nggak apa-apa. Nanti 5 jutanya biar aku yang nombokin. Pakai uang tabungan kami. Jawab Rizal. Ya, dia tidak mau juga kalau ibunya tak memiliki rumah. Bukan karena tak tega, melainkan dia nggak mau kalau ibu dan adiknya nanti ikut sama dia. Akan bertambah biaya hidup mereka. Akhirnya secara diam-diam, mereka menjual motor milik Nova. Saat itu Nova masih di kantor. Tidak tahu sama sekali. Dan di daerah itu memang ada tempat penjualan motor yang siap menerima berapapun motor yang dijual. Ini ya Bu, uangnya. Baik Pak, saya terima ya. Motor milik Nova memang masih sangat bagus. Hanya saja karena tak ada surat, jadi cuma laku 10 juta. Tentu saja surat-surat itu dipegang oleh Nova kan? Siska, Bu Lili, Sofia, dan Rizal merasa aman karena sudah bisa membayar hutang dengan menjual motor Nova. Tapi mereka tak tahu kalau Nova tak akan tinggal diam.
Sore harinya, sepulang kerja, Nova tak mendapati motornya berada di garasi. Dia panik. Dia pikir motornya hilang dicuri orang. Di mana motorku? Ya ampun. Nova sempat kelabakan ke sana kemari mencari sepeda motornya, tapi tentu saja tidak akan ketemu. Bahkan dia sempat bertanya pada tetangga. Tetangga tentu nggak ada yang tahu, karena jam pagi itu pasti nggak ada orang. Nova segera menepuk jidatnya, karena baru ingat kalau di terasnya ini kan ada CCTV. Nova langsung menyalakan ponselnya, melihat rekaman CCTV. Amarahnya langsung tersulut setelah tahu siapa pelakunya. Mereka berempat ternyata. Kurang ajar banget. Tidak menunggu lama, Nova langsung ke kantor polisi untuk melaporkan. Karena dia sudah punya bukti yang kuat. Dia tidak mau hanya datang seorang diri, itu percuma. Kalau sudah bawa polisi, pasti mereka tak akan bisa berkutik. Baik Bu, mari kami antar. Dengan didampingi dua orang polisi, Nova mendatangi rumah mertuanya. Assalamualaikum, ucap Nova. Nada bicaranya sudah tak enak lagi. Tak ada ramah. Tak ada Nova yang lembut. Hanya ada nada ketus. Waalaikumsalam. Nova, kamu kenapa kesini? Kok sama polisi segala? Tanya Bu Lilis. Wajahnya memucat. Ya, dia tahu kejahatannya. Makanya dia takut. Selamat sore menjelang maghrib ini, Bu. Kami dari kepolisian. Kami membawa surat penangkapan. Karena Ibu sudah mencuri motor Bu Nova. Oh ya, yang bernama Siska mana? Rizal dan juga Sofia. Bu Lilis panik. Dia bahkan sampai hanya mondar-mandir ke sana kemari. Pak, kami nggak salah. Nova itu kan menantu saya. Berarti motornya juga milik saya. Ucap Bu Lilis enteng. Enak banget ya. Motor itu punya aku. Aku yang beli pakai uangku sendiri. Bisa-bisanya jadi motor ibu. Nggak masuk akal. Siska pun ikut ditangkap. Begitu juga dengan Rizal dan istrinya. Mereka sama-sama digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sementara Pandu belum tahu, karena dia dan selingkuhannya sedang disidang di kantor. Siska hanya menangis, begitu juga dengan Sofia. Bu Lilis semakin pucat wajahnya, sementara Rizal hanya menunduk. Apakah laporan ini mau dilanjutkan? Tanya polisi pada Nova. Penjarakan saja, Pak. Jawab Nova dengan tegas setelah tahu kenapa mereka menjual motornya. Oh iya, Pak. Berapa tahun ya di penjaranya? Tanya Nova sengaja. Bisa 5-7 tahun, Bu. Jawab polisi. Keempat orang itu langsung sama-sama melongo. Apa? 5 tahun? Ibu, aku gak mau dipenjara. Aku masih muda. Kalau 5 tahun aku dipenjara di sini, aku gak bisa lulus kuliah. Kami juga gak mau dipenjara, Bu. Gimana sama toko kami? Ucap Rizal. Sementara Sofia menangis semakin keras. Mas, aku gak mau dipenjara. Kita damai aja ya. Pintanya pada sang suami. Saya gak mau damai, Pak Polisi. Saya mau kasus ini diteruskan. Saya juga mau kendaraan milik saya kembali. Ucap Nova dengan tegas. Polisi pun sudah mengerti. Dia akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Bu Lili, Siska, dan juga Sofia, mereka dijebloskan di satu sel yang sama. Sementara Rizal, dia terpisah ke sel pria. Dia bertemu dengan Napi yang sudah beberapa hari di sel di sana. Lo ngapain masuk ke sini? Tanya Napi yang bertato banyak. Rizal yang memang hanya bermental tempe, tak berani menjawab pertanyaannya. Lo budek ya? Gue tanya nih. Bentak Napi yang berwajah garang itu. Nyali Rizal semakin ciut. Dia benar-benar ketakutan. Oh, lo penjahat seksual ya? Rizal belum sempat menjawab tidak, namun terlambat. Dia sudah digebuki oleh beberapa napi yang di sana. Rizal babak belur. Dia hanya bisa menangis di pojokan, merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Sementara itu Sofia, dia belum berhenti menangis sejak tadi sore. Matanya udah bengkak besar. Bu Lilis yang kesal mendengar rengekannya membentak. Bisa diam gak sih Sofia? Daripada kamu nangis lebih baik kamu diam, mengganggu telingaku tahu nggak? Bentak perempuan parubaya itu, yang juga mertuanya. Bukannya Sofia malah berhenti menangis, ia malah semakin keras menangisnya. Pandu pulang dengan wajah kusut karena dia sudah dipecat dari kantornya. Ia lihat rumah dalam keadaan sepi, karena Nova memilih bertemu dengan sahabat-sahabatnya untuk curhat. Ia kesal, dan gak jadi pulang ke rumah. Ia putar balik menuju ke rumah ibunya. Namun rumah ibunya tampak gelap, seperti tak ada kehidupan di dalamnya. Pada kemana sih orang-orang? Kosong semua rumah. Gerutunya kesal. Namun salah satu tetangga di samping rumah ibunya memberitahu. Pandu, tadi ibumu dibawa polisi. Ia kaget. Dibawa polisi? Maksudnya? Kami juga kurang paham, tapi tadi ada Nova juga.
Nggak tahu deh kenapa. Pandu bergegas menelpon istrinya untuk mencari tahu, tapi Nova tidak mau menjawab panggilannya. Pandu langsung menuju kantor polisi. Dan benar, ibu, adiknya, abangnya, dan iparnya ditahan di kantor polisi itu. Dan dia juga sudah tahu kenapa mereka ditahan. Kenapa sih kalian ngelakuin ini? Gak masuk akal tau nggak? Bodoh banget. Ucap Pandu kesal. Malam-malam begini, baru dipecat, capek, harus mendapati keluarganya malah dipenjara semua. Tolongin kami, Pandu. Keluarkan kami dari sini. Pinta Bu Lilis. Cuma Nova yang bisa keluarin kalian dari sini, bukan aku. Cuma Nova yang bisa mencabut tuntutannya. Itu pun kalau dia mau. Jawab Pandu. Lagian di mana sih Nova ini? Di telepon gak diangkat dari tadi. Gumamnya kesal. Lalu mencoba menghubungi istrinya lagi, namun tak ada jawaban. Besoknya Pandu bangun dengan tubuh yang sakit semua. Istrinya tidak pulang. Ya Nova memilih menginap di rumah Angel. Dia takut kalau kembali ke rumah itu, dia akan terpengaruh oleh Pandu dan tidak jadi memenjarakan keluarga yang sudah bersalah. Karena mau bagaimanapun, dia masih sangat mencintai suaminya. Pandu juga sudah tahu siapa yang memberitahunya tentang perselingkuhan itu, istrinya sendiri. Dia tidak menyangka kalau ternyata Nova sudah tahu semuanya. Sudah seminggu Nova tidak pulang, dan seminggu juga keluarganya ditahan di penjara. Sudah seminggu juga Pandu menganggur. Ia semakin stres. Ia merasa masalahnya begitu berat. Dipecat, keluarganya masuk penjara, tak punya uang. Sebentar lagi jatuh tempo cicilan mobilnya. Kontrakan pun belum dibayar. Sial, Krutunya kesal dan hanya bisa menendang ban mobilnya beberapa kali untuk melampiaskan emosi. Ya, Vita selingkuhannya tak bisa dihubungi. Setelah mereka sama-sama dipecat, mereka tak ada komunikasi lagi. Pandu pikir cinta Vita cukup kuat, meskipun mereka dipecat akan tetap bersama, tapi ternyata dia salah. Vita memilih melanjutkan hidupnya, karena dia juga baru mau mulai kerja. Malahan udah dipecat secara tidak hormat seperti ini karena selingkuh dengan karyawan di sana. Dia menyesal, tapi semua sudah terlambat. Padahal susah payah dia masuk ke perusahaan itu. Sementara Pandu berusaha mencari pekerjaan ke beberapa perusahaan. Tapi semuanya menolak. Karena usia dan pengalamannya. Karena sudah lama bekerja di perusahaan yang lama, tapi tidak pernah naik jabatan sekalipun. Hanya menjadi karyawan biasa, padahal sudah cukup lama kerja. Itu artinya dia tak punya prestasi apapun. Itulah yang menjadi pertimbangan perusahaan besar untuk menerimanya. Tentu lebih dicari dong yang fresh graduate sekalian atau yang sudah profesional sekalian. Hari itu, Pandu baru pulang dari mencari kerja. Ia melihat kontrakannya terbuka dan ada mobil Nova terparkir. Nova, kamu mau kemana? Tanya Pandu karena melihat Nova sudah siap dengan beberapa koper besar. Ternyata dia sudah mengemasi semua barang-barangnya. Aku mau pergi, aku mau minta cerai. Jawabnya tegas. Gak bisa, aku gak akan menceraikanmu, kata Pandu cepat. Aku gak peduli, aku akan tetap mengajukannya ke pengadilan. Dan akan kupastikan kita bercerai secepatnya. Nova segera memasukkan semua barang-barangnya ke mobil, lalu meninggalkan Pandu. Kepalanya masih berdenyut memikirkan semua ini. Tiba-tiba sang pemilik kontrakan datang menagih. Pak Pandu, kira-kira kontrakannya mau dilanjutkan atau enggak ya? Ini soalnya sudah jatuh tempo. Emang belum dibayar sama Nova? Tanya Pandu, karena memang selama ini Nova yang membayar kontrakan rumah itu. Belum? Belum dibayar sama Bu Nova? Kira-kira mau dilanjutkan atau enggak ya Pak? Tanya sang pemilik kontrakan. Uang di tangannya tinggal sedikit. Kalau dia bayar kontrakan, itu artinya dia nggak akan punya uang. Ia memilih pergi saja dari kontrakan itu untuk tinggal di rumah ibunya. Saya memilih keluar aja Pak, jawab Pandu. Dia pun memberesi semua barang-barangnya, lalu menuju rumah sang ibu. Namun gak lama dia tinggal di sana. Hanya sebulan. Karena rumah itu disita oleh bank. Sebab, tentu saja, utang di bank itu belum lunas. Mana yang ngutang di penjara. Dan rumah yang menjadi jaminan adalah rumah ibunya. Pandu pun terpaksa pindah ke rumah kakaknya. Ia juga mulai membuka toko milik kakaknya itu. Tapi karena gak tahu harga, dan memang belum berpengalaman dalam bidang berdagang, akhirnya dalam seminggu saja, toko yang dikelolanya tidak berjalan dengan baik. Banyak barang yang terjual, tapi tidak ada untung sama sekali.
Sehingga dalam sebulan saja toko itu malah benar-benar bangkrut. Barang-barang sudah banyak yang habis, tapi nggak bisa stok ulang. Ih, bodoh banget sih aku. Ucapnya kesal pada diri sendiri. Dan hari ini dia juga harus menghadiri sidang perceraiannya. Di persidangan, Pandu tak berkutik. Dia mau tak mau harus menceraikan Nova. Karena memang bukti yang dimiliki Nova sudah sangat kuat. Pengadilan pun memutuskan bahwa mereka sudah bercerai. Kamu gila, Nova. Ucap Pandu mencela mantan istrinya itu. Gila, kamu yang gila. Jawab Nova tegas. Kemudian segera ditarik oleh sahabat-sahabatnya. Karena nggak mau kalau Nova nanti sampai terpengaruh lagi. Dan cerita pun selesai.